Di surah Ali Imran ayat 149, 150, sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa perang Uhud. Kita tahu ketika perang Uhud, tepatnya pada tahun ketiga dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Madinah menuju Uhud bersama 1000 tentara. Di tengah jalan yang jaraknya tidak begitu jauh. Jadi antara jantung kota Madinah dan Uhud itu kira-kira 3 km. Cuma dulu nggak ada mobil, yang ada jalan kaki atau naik onta atau naik keledai atau naik kuda. Dan kuda sangat sedikit, hanya orang-orang berduit yang memiliki kuda. Di tengah jalan 300 dari pasukan umat Islam memisahkan diri. Tinggal 700. Tapi ternyata ketika itu ada sekelompok pasukan dengan pakaian perang lengkap di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pentolannya orang-orang munafik. Dia ingin membantu. Tanya sama Rasul SAW, apa mereka? Orang-orang Yahudi. Nah, kita nggak mau minta tolong sama mereka. Ada mereka bawa 300 meninggalkan Rasul SAW. Mereka adalah kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju Uhud dan beliau mulai mengatur strategi. Nabi SAW bayangkan jemaah, beliau itu panglima perang. Awal dan akhir beliau adalah hamba utusan Allah. Beliau mengatur karena jumlah pasukan musuh sangat besar sekali. Nabi menjadikan Gunung Uhud itu sebagai pertahanan. Artinya ini Gunung Uhud nih, dan itu kota Madinah. Nabi SAW tidak menjadikan kota Madinah sebagai punggung mereka. Karena kalau sampai terpukul mundur, pasukan akan lari ke dalam kota Madinah dan akan diburu, dibantai sampai dalam kota Madinah. Maka Nabi SAW menjadikan punggungnya adalah Gunung Uhud. Dan di samping sana ada Jabal Rumah, ada Jabal Ainain, ada bukit kecil. Di situ diletakkan 50 pemanah. Dan Nabi berpesan, menang atau kalah kalian tetap. Sampai kalau burung-burung memakan bangkai kepala kita, kalian tetap. Jadi Nabi tidak menginginkan mereka menolong pasukan dalam kondisi kalah. Dan kalau kita menang pun kalian jangan turun. Ini sebuah amaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Di situ diletakkan 50 pemanah. 650 di bawah. 50 pemanah di atas bukit di bawah komando Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Terjadi peperangan. 650 bisa memukul mundur 3000 orang. Mundur sampai lari orang-orang kafir. Pasukan itu bisa menembus, pasukan umat Islam menembus sampai ke barisan perempuan. Jadi orang-orang kafir itu membawa wanita-wanita. Wanita-wanita itu tugasnya seperti kalau sekarang itu supporter,
cheerleader. Ya, cheerleader. Apa artinya cheerleader? Penyemangat ya. Jadi mereka itu supaya orang-orang musyrikin ini nggak mundur. Perempuan mengatakan, kalau kalian mundur, kita akan ditawan nih. Kalau kalian maju, kalian pulang, nanti kita akan layani kalian. Seperti itu tugasnya mereka. Dan pasukan umat Islam bisa merobos sampai bagian akhir. Itu Abu Duyanah pegang pedangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menembus pasukan orang musyrik sampai ke belakang. Dia ngelihat ada orang lari, mau dia tebas. Ternyata suaranya perempuan. Maka dia tarik pedangnya. Aku menghormati pedang Nabi dari darah wanita. Menang umat. Yang 50 orang di atas bukit. Nggak ada kerjaan. Kata dia, ngapain kita di sini? Mereka ngelihat dari atas bagaimana kemenangan umat Islam dan kekalahan pasukan musuh. Kelihatan banget ini, bukan orang yang katanya menang, bukan. Dia benar-benar ngelihat, memandang, memantau bagaimana peristiwa perang Uhud. Ketika sudah dirasa tidak ada bahaya yang menyerang umat Islam, dan dilihat pasukan yang di bawah sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Kita tahu barang siapa yang membunuh, maka dia mendapatkan harta rampasan perang orang yang dibunuh dalam peperangan itu. Mereka ingin turut serta mengumpulkan harta. Turun sebagian di atas. Beberapa riwayat mengatakan yang turun 35 orang. Tinggal 15. Abdullah bin Jubair mengingatkan pesan Nabi SAW, kau ingat kalah menang tetap di sini. Mereka mengatakan, iya tapi kita udah selesai, ngapain di sini gitu. Kita bantuin saudara-saudara kita. Turun mereka 35 orang. Bungkuk-bungkuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Bayangan antum harta rampasan perang apa pada waktu itu? Apa? Emas. Masa perang bawa emas? Apa? Iya, senjata. Harga senjata itu lebih mahal dari emas, jemaah. Sampai hari ini. Antum tahu satu roket itu berapa miliar harganya? Iya. Lebih dari emas-emas. Itu harga pedang-pedang pun. Pedang-pedang itu ada yang pegangannya bertahtakan permata. Ada baju-baju besi yang Masya Allah, yang mahal-mahal. Maka kalau bicara harta rampasan perang ya itu sebenarnya. Mereka mengumpulkan ya, harta kecuali menguasai sebuah kota. Beda nih, ketika menguasai sebuah kota berarti kekayaan kota itu yang akan dikuasai. Tapi kalau perang di medan perang, ya yang dibawa sama pasukan musuh, itu yang jadi harta rampasan perang mereka. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Makanya kemarin kita sebutkan bahwasanya umat Islam itu hidup dalam kondisi susah hampir selama 7 tahun. Baru mulai agak nyaman ketika penaklukan Khaybar. Karena mulai menaklukkan sebuah kota. Sebelumnya itu perang-perang aja. Nggak ada yang dibawa pulang gitu. Yang dibawa pulang ya sesuatu yang sangat sedikit sekali. Maka 35 orang turun ikut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Namanya mengumpulkan harta rampasan perang harus bongkok-bongkok. Khalid bin Walid, dia perhatikan dari awal tuh bukit. Yang dari awal dia kepingin muterin bukit itu nggak bisa karena ada pemanah. Khalid bin Walid itu membawahi 100 pasukan berkuda dan Ikrimah bin Abu Jahal juga membawa 100 pasukan berkuda. Itu Khalid melihat ada kesempatan, dia muterin tuh Jabal Ainain. 15 orang dibantai. Lalu dia menyerang umat Islam yang sedang bongkok-bongkok mengumpulkan harta. Namanya orang lagi nggak siap untuk perang, kabur aja. Lari. Dan orang-orang musyrikin yang sudah lari ke Mekah,
Dengar suara rame-rame di belakang, ditoleh, ternyata Khalid berhasil. Makanya pasukan musyrikin ini balik lagi jamaah. Umat Islam berada di tengah. Diserang dari belakang dan dari depan. Dalam kondisi nggak siap perang. Karena pedangnya lagi ditaruh semua. Dan Nabi SAW memanggil umat Islam. Mereka pada kabur semua. Dalam kondisi syok. Allah mengatakan itus'iduna wa la talwuna ala ahdi war rasulu yad'ukum li ukhra. Dipanggil sama Rasulullah, halumma ibadallah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Nggak ada pasukan itu. Dan Rasul SAW terluka. Sebagian umat Islam itu lari sampai ke dalam kota Madinah. Berita kematian Nabi SAW tersebar. Sebagian sahabat langsung syok ketika dengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagian sudah duduk-duduk. Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang lihat sebagian sahabat lagi duduk-duduk. Ngapain kalian di sini, kata dia. Ya, Nabi katanya meninggal dunia. Kalau Nabi meninggal dunia, ayo kita bergabung untuk mati juga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain duduk-duduk, kata dia. Wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Dia mengatakan, aku mencium baunya surga di bawah Uhud. Anas itu perang jemaah. Dalam kondisi setelah kekalahan itu, dia tewas, nggak ada yang mengenal dia. Semua badannya itu bekas pedang, tombak, dan panah. Sampai sahabat nggak ada yang tahu siapa ini. Yang tahu hanya saudarinya. Dia tahu ada sesuatu di tangannya, di jarinya Anas ini, kalau ini Anas. Ketika kekalahan itu muncul suara-suara sumbang. Orang-orang yang menggembosi perjuangan umat Islam. Orang-orang munafikin. Ya, mereka mengajak, show, kalian itu kalau bergabung sama orang-orang kafir kan enak. Ini kalau dia Nabi masa sampai luka-luka kayak gitu. Kalau Nabi masih sampai kalah pasukannya. Maka di sini Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 149, 150, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin, maka mereka akan menggiring kalian, mengembalikan kalian ke belakang kalian jadi orang-orang murtad, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi memang kemenangan musuh Islam itu membuat sebagian umat Islam terkesima. Makanya kenapa banyak orang Islam kiblatnya ke Amerika, kiblatnya ke Eropa, karena memandang mereka itu orang yang sukses, yang modern, yang berhasil. Keberhasilan mereka kenapa? Ya karena mereka meninggalkan agama mereka. Ini yang terjadi. Dikatakan balillahu maulakum. Kalau kalian ingin kemenangan, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kalian itu kalah karena sebab apa? Karena kalian tidak taat dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita menang itu kalau kita mengikuti orang-orang kafir. Kita akan menang. Sehingga orang-orang ingin meninggalkan Islam dan ada usaha untuk meninggalkan Islam. Maka Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi Allah lah yang menjadi penolong kalian dan dia sebaik-baiknya yang memberikan bantuan. Jadi umat Islam yang pada saat ini mengalami kekalahan di berbagai negeri, mengalami kehinaan di berbagai tempat, itu salah satu sebabnya karena mereka tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, malah menjadikan orang-orang kafir itu kiblat mereka. Ya, kita semua bisa merasakan hal. Bagaimana mengembalikan kejayaan Islam? Ya ini sudah disebutkan. Balillah maulah. Maka yang Allah katakan di surat Ali Imran juga, Allah mengatakan intan surullah. Oh. Allah mengatakan itu bukan di surat Ali Imran. Muhammad ayat 7. Jazakallah khair.
Yang di surat Ali Imran Allah mengatakan, "Iyan surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah, kalau Allah menolong kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Siapa? Apakah ada yang bisa mengalahkan Allah? Nggak ada. Wa iyakhdzulkum. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah tidak menolong kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Siapa yang bisa membantu kalian? Nggak ada. Makanya ayat ini peringatan kepada umat Islam semuanya yang masih tidak mau kembali kepada agama Allah dan menjadikan orang-orang kafir umpamanya sebagai kiblat mereka, sebagai pedoman mereka, dengan harapan kalau kita ikut mereka kita akan jaya. Enggak akan pernah jaya. Yang ada kita akan menjadi orang yang paling rendah. Allah mengatakan tentang manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ketika kita jadi orang-orang kafir, kita jadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik.